Sejak mulai beroperasi pada 1 Januari 2014, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini kerap terus menyedot perhatian publik. Di satu sisi, keberadaan BPJS Kesehatan merupakan bentuk kepedulian negara untuk menjamin hajat hidup rakyatnya yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Namun di sisi lain, praktik pengelolaan BPJS Kesehatan yang masih buruk ini memunculkan banyak masalah. Dan kami akan memaparkan sejumlah fakta terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan ala BPJS Kesehatan. Apa saja? Langsung saja rekan saya Ade Mulia yang akan memaparkannya. Silakan Ade. Ya, sejumlah masalah yang tadi disebut oleh Anda, Zaki Arfan, tentunya yang kemudian membuat masyarakat terkejut adalah masalah defisit untuk BPJS Kesehatan. Kemudian masalah berikutnya yang kemudian muncul belakangan ini adalah masalah akreditasi yang akhirnya BPJS memutuskan ada 92 rumah sakit di tahun 2019 ini diputus kerjasamanya untuk sementara. Dari total 92 rumah sakit yang diputus kerjasamanya untuk sementara ini, 65 ini terkait masalah akreditasi dan 27 sisanya memang tidak memiliki surat operasional dan mereka harus memperbaikinya. Nah, 65 ini terkait akreditasi. Nah, total dari data dari BPJS Watch menunjukkan bahwa total ada 616 rumah sakit yang memang belum memiliki akreditasi. Ada sejumlah kendala ketika rumah sakit melakukan akreditasi, diantaranya akreditasi yang katanya cukup berbelit-belit dengan memakan biaya. Setidaknya satu kali survei ini menurut BPJS Watch itu menghabiskan uang sekitar 32 juta rupiah per satu kali survei. Kita tidak tahu pastinya berapa kali survei. Namun untuk akreditasi ini secara keseluruhan ada 3 tahapan. Pertama adalah akreditasi untuk dasar, kedua akreditasi lanjut, dan ketiga akreditasi lengkap. Ini kemudian proses akreditasi yang kemudian menjadi masalah. Nah, terkait masalah akreditasi sebetulnya banyak orang curiga. Sebetulnya jangan-jangan ini bukan masalah akreditasi tapi masalah defisit. Ini adalah kecurigaan yang muncul di kalangan masyarakat. Soal defisit, ada data fakta BPJS Kesehatan soal defisit BPJS yang terus meningkat. Data ini kami himpun dari MRC di mana 2014 defisit untuk BPJS adalah 3,3 triliun. Lalu kemudian meningkat di 2015 menjadi 10,7 triliun. Lalu 2016 meningkat agak turun 9,7, lalu kemudian juga 2017 9,8 dan di 2018 defisit 10,9 triliun. Ini yang kemudian sempat mengejutkan masyarakat belakangan ini. Berikutnya kita juga ada data dari MRC mengenai BPJS yang jadi idola bahwa buktinya rumah sakit yang memang menjadi anggota BPJS mendapatkan pasien yang sangat melimpah. Namun utang dari pemerintah atau pengelola BPJS tersendiri terhadap rumah sakit itu juga perlu menjadi perhitungan juga rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Besar iuran Perpres nomor 19 tahun 2016 untuk kelas 1 adalah Rp80.000. Kelas 2 Rp50.000 dan kelas 3 Rp25.500. Ini yang kemudian menurut BPJS Watch kedepannya iuran ini harus ditingkatkan supaya pelayanannya semakin membaik. Kemudian berikutnya kita akan tampilkan mengenai jumlah peserta yang meningkat dari tahun ke tahun. Seperti tadi dikatakan bahwa BPJS adalah sebuah layanan yang menjadi idola meskipun bukan hanya satu-satunya layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah karena ada beberapa format yang lain. Di 2014 jumlahnya 123,5 juta orang menjadi konsumen BPJS. 2018 jumlahnya meningkat tajam menjadi 197,4 juta. Ini luar biasa, hampir 200 juta rakyat Indonesia menjadi peserta BPJS. Dan masalah dan kendala hingga saat ini memang masih terkait dengan antrian yang panjang dan juga pelayanan yang dinilai masih lambat oleh sejumlah kalangan masyarakat. Berikutnya, total rumah sakit yang kemudian melayani atau bekerja sama dengan BPJS adalah 2.706 rumah sakit, 616 diantaranya belum terakreditasi. Nah, data yang kemudian terakreditasi paripurna adalah 482,24, lalu kemudian juga yang terakreditasi sekitar 1.096 buah rumah sakit. Ini menjadi rumah sakit yang mitra BPJS. Kita akan lihat data berikutnya. Masalah-masalah yang selama ini muncul dalam BPJS adalah metode yang berjenjang, hanya cover untuk biaya rumah sakit, antre yang panjang, waktu berobat menjadi terbatas, tak leluasa memilih fasilitas rawat inap,
tambahan biaya jika ke rumah sakit swasta dan dana BPJS Kesehatan tak bisa dicairkan. Ini adalah sejumlah masalah yang kami himpun yang terjadi selama BPJS ini beroperasi. Nah, jika ada katakanlah 92 perusahaan atau rumah sakit yang diputus sementara kerjasamanya dengan BPJS, artinya ada 92 rumah sakit yang tidak bisa melayani masyarakat atau peserta BPJS. Dengan jumlah total rumah sakit yang sekian banyaknya saja, antrian sebegitu banyak, lalu bagaimana ketika ada 92 rumah sakit yang diputus kerjasamanya oleh BPJS? Dan bagaimana nasib dari 616 rumah sakit yang belum terakreditasi ke depan? Apa kabar jika mereka juga kemudian diputus kerjasamanya oleh BPJS? Dan yang menjadi korban tentunya adalah pasien, masyarakat, pengguna, dan juga peserta BPJS. Sehingga perlu ada solusi antara pemerintah dan juga BPJS dan juga rumah sakit untuk kemudian mendapatkan solusi yang tepat sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari karut-marut manajemen BPJS.